Nekat pergi ke Jepang dengan uang 5 juta rupiah, melihat salju pertama kali, dan memberikan kejutan kepada suamiku. Yuk ikuti perjalanan gabut aku kali ini. Hai, aku Malia. Aku seorang ibu rumah tangga, seorang buruh pabrik, juga seorang petani. Kali ini aku ingin melakukan perjalanan gabut menuju Jepang. Perjalanan dimulai dari rumahku di Karawang, lanjut ke Bandara Soekarno-Hatta. Perjalanan murah kali ini aku menggunakan maskapai andalanku yang murah meriah, yaitu AirAsia, dengan harga pulang pergi Jakarta-Osaka sekitar 3 juta kurang, tapi dengan pajak dan makan ya 3 juta lewat dikit sih. Oh iya, aku mengalami 2 kali transit dan aku menyukainya, soalnya sekalian jalan-jalan gak sih? Buat kalian yang mengikuti videoku tuh seperti yang kalian tahu, aku ini punya anak-anak, dan selama aku liburan, anak-anak tuh sama orang tuaku, dan ibuku tuh seneng banget. Anak-anakku juga tidak bisa ikut karena sedang ujian sekolah, dan yang kecil juga tidak bisa ikut karena ini kan lagi musim dingin, aku berangkatnya khawatir dia sakit. Semoga nanti aku punya uang dan bisa mengajak mereka juga. Kebetulan aku berada di Jepang berminggu-minggu, jadi mungkin video ini ada part 1, part 2, dan part 3. Berharap kalian mau mengikuti aku, dan aku akan ceritakan tempat-tempat di sekitar rumah suami aku yang berada di desa, jadi bukan di Tokyo, bukan di tempat yang ramai. Setelah transit 2 kali, akhirnya aku menaiki pesawat dari Asia Tenggara menuju Jepang dengan durasi selama 7 jam. Ini jenis Airbus, aku kebetulan dapat di tengah-tengah dan kiri kananku kosong, jadi aku bisa naruh tas dan juga jaket aku. Bener-bener nyaman ya. Oh iya, aku pesan makanan dari pesawat kurang lebih sekitar 60.000 rupiah saja. Udah lama nggak ke Osaka. Aku bingung. Perjalanan masih jauh guys. Nankai. Thank you for taking the Nankai Railway. Akhirnya aku naik kereta api Nankai dari bandara menuju ke Namba Station, lanjutkan nanti naik bus. Aku tidak dijemput suamiku karena yang tadi aku bilang aku mau kasih kejutan, dan aku baru aja ngechat kalau aku lagi di Jepang. Kebetulan juga suami aku itu tidak pernah ke Osaka, jadi dari tahun 2016 dia di sini itu karena dia introvert, dia tidak pernah kemana-mana. Jadi justru yang sering kemana-mana tuh aku itu hampir banyak prefektur yang aku udah jelajahi. Jadi ini bukan pertama kalinya aku ke Jepang, aku udah sering ke Jepang, baik itu untuk urusan pekerjaan, untuk nengokin suamiku, dari suamiku masih magang, sampai suami aku jadi karyawan tetap. Jadi statusnya suami aku saat ini adalah karyawan tetap di perusahaan Jepang yang cabang Indonesia. Saat ini suami aku sedang dimutasi sementara ke perusahaan di Jepang. Jadi statusnya karyawan senior yang dimutasi saat ini menggunakan visa intra company. Sebenarnya bukan hal baru ya, karena dari zaman suami aku masih magang, aku suka ke Jepang bersama anak-anakku. Aku ke Jepang terkadang untuk liburan, untuk pekerjaan karena aku juga bekerja di perusahaan Jepang cukup lama ya, sudah 15 tahun aku bekerja, dan aku tuh tidak khawatir. Jadi aku punya bahasa Inggris yang acak-adul yang lumayan bisa dipakai, dan aku juga bisa bahasa Jepang sedikit-sedikit lah, walaupun kadang-kadang lupa lah, kore-kore are-are bisa. Enggak bercanda, lebih dari itu kok. Hai, Ochat, 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 Doko. Woi, that's right. Hujan ya. Lumayan suhunya masih 5. Gue takut tetap aja kedinginan, cai. Aku sendirian. Tutup matamu, buang semua beban, dengarkan alam mulai bercerita. Gunung yang kokoh memberi keteduhan, lupakan sejenak bisingnya
resah ke tengah lautan. Lihatlah pantai, ombaknya datang menyapa, membasuh luka, menghapus semua duka. Tarik nafasmu dalam dan tenang. Biarkan hatimu merasa terang. Di sini tak ada yang harus kau kejar, hanya ada damai yang kian mempancar. Alam menjagamu, tenanglah jiwa, tersenyumlah lagi. Tarik nafasmu dalam dan tenang. Biarkan hatimu merasa terang. Di sini tak ada yang harus kau kejar, hanya ada damai yang kian mempancar. Alam menjagamu, tenanglah jiwa, tersenyumlah lagi. Selanjutnya di next video hari-hariku selama tinggal di Jepang, aku akan ajak kalian berkeliling dan melihat rutinitas aku selama di Jepang, dari mulai masak sampai nganterin suamiku kerja dan juga berkeliling sekitarnya. Oke, tunggu ya.